Kayak makin terobsesi dan juga makin terobsesi untuk melakukan yang namanya oplas dengan menggunakan minyak goreng. Kebayang nggak minyak goreng dimasukin ke sini? Sebenarnya wajahnya dia itu tidak bisa lagi kembali ke normal karena emang udah parah banget. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang artis dari Korea Selatan, yang mana untuk mendapatkan kecantikan, dia ini sampai melakukan injeksi minyak. Sampai wajahnya yang tadinya cantik banget, itu menjadi seperti yang berikut ini. Lalu gimana sih cerita di balik hal tersebut? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, seperti yang kalian tahu ya, bahwa untuk menjadi artis, apalagi untuk menjadi artis di industri hiburan Korea, kalian itu nggak cukup punya talent saja. Jadi, meskipun kalian itu udah hebat dalam hal menyanyi, menari, dan juga mungkin acting, itu nggak cukup guys. Kalian itu juga harus punya visual. Dengan visual yang menawan, kalian itu akan mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang. Bener nggak? Jadi nggak heran ya, kalau untuk mendapatkan visual ini, banyak sekali orang-orang yang rela melakukan berbagai cara. Ada yang melakukan operasi plastik, habis itu ada yang melakukan diet ketat, dan juga masih banyak hal lain yang dilakukan oleh para artis ini supaya mereka itu mendapatkan visual yang sempurna. Dan Hang Myoku adalah salah satunya. Jadi untuk Hang Myoku sendiri aku ceritakan sedikit tentang dia ya. Nah, Hang Myoku ini merupakan seorang artis dari Korea. Dia itu lahir pada tanggal 8 Juli 1963. Dan sebelum melakukan operasi plastik, Hang ini telah menikah dan punya 2 orang anak, dan dia ini merupakan seorang model yang sudah punya karir yang cukup bagus. Dan Hang Myoku ini merupakan seorang artis yang terlahir dari keluarga yang kurang berada, alias miskin seperti itu. Ayahnya ini punya banyak hutang dan dia juga harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan keluarganya. Hingga pada akhirnya dia ini memutuskan untuk pindah ke Jepang. Jadi di Jepang itu dia ini mengembangkan karirnya. Jadi dia itu juga harus bekerja ekstra di kehidupan malam untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan seiring berjalannya waktu, karir Hang ini itu semakin bagus dan juga semakin bagus. Dia ini menjadi penyanyi yang terkenal dan juga dicintai banyak orang. Bahkan teman-temannya bilang, waduh suara kamu bagus ya. Habis itu penampilan kamu juga oke, cantik kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, dia ini merasa bahwa banyak loh artis-artis yang lebih dari dia. Banyak artis-artis yang lebih cantik dari dia. Dan pas saat dia berkaca, apakah bener ya aku ini cantik kayak gitu? Kayaknya ada yang kurang deh. Dan inilah yang ngebuat dia itu mau melakukan yang namanya operasi plastik. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Mbah Google, sebelum dia ini melakukan operasi plastik ya, dia ini udah punya karir yang bagus, seperti yang udah kita bahas tadi. Dan dia juga katanya sudah menikah sih, dan bahkan dia itu punya 2 orang anak, kayak gitu guys. Well, seperti inilah penampilan dari Hang Myoku selama masih muda. Dia itu benar-benar cantik banget. Menurut aku wajahnya emang cantiknya Korea yang natural banget, bener nggak? Dan honestly sih, kalau jujur ya, sebenarnya nggak ada yang bisa dipermak gitu dari wajahnya Hang Myoku. Karena ya udah sempurna, menurut aku udah cantik lah gitu. Dan pada akhirnya Hang Myoku itu menjalani operasi pertamanya di saat dia itu berumur 28 tahun. Dan dia pun melakukan prosedur lainnya seperti injeksi silikon yang ada di wajah. Sekali melakukan operasi, dia ini semakin terobsesi untuk melakukan operasi lain dan meningkatkan dosis injeksi silikon pada wajahnya. Dan sejumlah operasi dan prosedur kecantikan yang dilakukan olehnya justru membuat wajah dari Hang menjadi lebih kuat, membesar, dan juga aneh. Dan pada awalnya saat dia melakukan operasi plastik, wajahnya juga nggak terlihat seperti yang pada awal tadi ya. Wajahnya itu masih bagus kok, masih cantik. Dan ya nggak ada yang aneh gitu pada saat dia melakukan operasi plastik. Masih bagus lah seperti itu. Namun pada akhirnya dia ini kayak makin terobsesi dan juga makin terobsesi untuk melakukan yang namanya oplas. Karena dia itu merasa bahwa, oh kayaknya dia yang lebih cantik dari dia. Semakin dia bercermin, dia itu melihat bahwa dirinya itu dipenuhi dengan kekurangan. Inilah yang membuat dia itu lagi dan juga lagi melakukan yang namanya operasi plastik. Meskipun wajahnya mungkin sudah menjadi lebih bulat, membesar, dan juga aneh, dia ini terus melanjutkan prosedur kecantikan meski dokter menolak untuk melakukannya. Dan bahkan dokter meyakini obsesi Hang untuk melakukan serangkaian prosedur kecantikan sebagai gangguan psikologis. Sayangnya, penolakan dokter tersebut tak menghentikan kecanduannya untuk melakukan prosedur kecantikan tersebut. Well, meskipun dokter kan udah nolak ya, kita nggak bisa operasi plastik lagi. Kayaknya emang kamu udah punya gangguan psikologis deh kayak gitu. Tapi dia ini nggak ngerespon gitu penolakan dari dokter. Dan bahkan dia tuh mencari dengan harga yang lebih murah dan juga murah. Karena keterbatasan ekonomi juga guys. Kalau dia mungkin punya uang yang lebih banyak, dia itu dapat pergi ke klinik yang lebih bagus lah gitu, lebih mahal seperti itu. Namun dikarenakan keuangan juga ya sedikit gitu ya kan, dia tuh harus bekerja lebih ekstra lagi
untuk mendapatkan uang supaya dia itu dapat melanjutkan operasinya. Sampai-sampai nih hal terekstrim yang dia lakukan adalah dia itu kayak membeli injeksi silikon dari pasar gelap. Dan ini juga termasuk hal yang sudah non ilegal. Dan biasanya ini tuh juga memiliki resiko yang tinggi. Makanya kita itu kalau mau ngebeli something yang untuk wajah ataupun tubuh dan juga kesehatan, aku sarankan beli yang legal. Jangan beli yang non legal. Nah untuk dia tuh udah ngebeli di pasar gelap. Habis itu injeksi silikon ini nanti dia akan pakai sendiri di wajah. Jadi dia akan suntik di wajahnya, yups, supaya dia ini mendapatkan wajah yang sempurna seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi ekonominya mungkin makin turun dan juga makin turun ya. Dia pun mencari cara nih, gimana sih dia tuh dapat membeli injeksi silikon lagi. Karena sekarang uangnya kan udah nggak cukup nih, ya udah dia pun mencari opsi lain. Dan salah satu cara yang dia gunakan adalah dengan menggunakan minyak goreng. Kebayang nggak minyak goreng dimasukin ke sini? Dan dikarenakan menggunakan minyak goreng sebagai injeksi silikonnya, ya wajahnya terlihat seperti itu sekarang. Kita juga tidak tahu gimana dia itu bisa mendapatkan teori seperti itu, gimana dia itu bisa memasukkan minyak goreng ke dalam wajahnya, apa yang dia pikirkan pada saat itu. We don't know ya, kok bisa seperti itu. Dan setelah tragedi itu, Hang ini kembali ke rumah orang tuanya di Korea Selatan. Bahkan orang tuanya dari si Hang ini pun nggak bisa kenal siapa itu. Dan bahkan anak-anak di kampung halamannya juga menjuluki Hang dengan sebutan standing fan karena wajahnya yang bengkak dan terlalu besar untuk tubuhnya yang mungil. Tahu nggak standing fan itu apa? Kipas angin. Jadi kipas angin kan punya badan yang kecil tapi kepala yang besar. Nah, itulah yang disebutkan oleh anak-anak di sana. Jadi dia itu mirip dengan kipas angin karena maaf wajahnya lebih besar dibandingkan dengan tubuhnya yang mungil. Dan dikarenakan apa yang terjadi sama Hang ini, banyak sekali dari media yang tertarik sama ceritanya Hang. Makanya mereka pun melakukan liputan terhadap si Hang. Jadi media-media ini kayak meliput bagaimana keseharian dia dan juga mewawancarai si Hang bagaimana dia dapat melakukan hal tersebut. Inilah kenapa kita bisa mendapatkan story ini. Kalau mungkin media nggak meliput apa yang terjadi sama Hang, kita juga tidak bisa mendapatkan story apa yang terjadi sama Hang. Jadi pada saat program itu, si Hang ini juga ya meminta tolong lah seperti itu sama orang-orang yang nonton acara itu supaya ada yang membantu dia untuk melakukan yang namanya operasi plastik supaya wajahnya ini dapat menjadi normal kembali. Dikarenakan wajahnya ini kan udah terlalu parah banget ya guys, sampai yang bengkak banget gitu kan, besar banget, bengkaknya udah banyak banget, mungkin minyak-minyak di sini ya kan. Habis itu dokternya pun berusaha yang terbaik untuk memperbaiki wajah dari si Hang ini. Dan hasilnya adalah seperti yang ini. Oke, dapat kalian lihat, ini before, ini after. Sebenarnya wajahnya dia itu tidak bisa lagi kembali ke normal karena emang udah parah banget. Namun dia juga bersyukur ya karena wajahnya tidak sebengkak atau tidak separah yang dulu. Dan saat operasi dilakukan, dikabarkan bahwa ada sebanyak 60 gram zat asing berhasil disingkirkan dari wajahnya. Begitu juga dengan 20 gram zat asing lain yang berada di lehernya juga mampu dihilangkan nih guys. Dan operasinya juga tidak dilakukan sekali saja, tapi operasinya dilakukan beberapa kali untuk mengembalikan penampilan aslinya. Tetapi seperti yang udah aku jelaskan tadi, kerusakan yang terjadi sudah sangat parah, dokter juga sudah tidak mampu lagi mengurangi ukuran wajahnya. Dan kalian tahu gak guys, ada yang lebih miris dari si Hang ini. Saat dia sudah berusia 50 tahun seperti itu, dia ini kesulitan untuk mencari pekerjaan. Dia itu sudah mendaftar pekerjaan dimanapun, dia udah coba segalanya ya. Tapi dengan usaha yang sudah sangat keras itu, nggak ada yang mau menerima dia untuk bekerja. Dan pada akhirnya dia ini diterima kerja di sebuah toko yang kecil. Dia itu mendapatkan upah yang menurut aku sangat sedikit, apalagi untuk di Korea Selatan menurut aku itu sedikit banget. Upahnya itu adalah $200. $200 itu kira-kira kalau dirupiahkan ya untuk sekarang ini jumlahnya mencapai 2.800.000 gitu sih. Tapi untuk di Korea sana kan beda sama di Indonesia. Biaya di sana kan lebih mahal gitu ya guys ya. Jadi dengan uang seperti itu gitu ya kan, nggak cukup juga gitu. Tapi dia juga tetap bersyukur gitu. Ada yang masih mau menerimanya kerja. Karena dia juga udah mencari kerja ke sana sini, tidak ada yang mau menerima dia. Dan saat dia udah bekerja di sana, dia pasti mensyukuri hal tersebut. Dan yang lebih sedih dari Hang ini adalah, dia itu kan udah punya anjing ya. Jadi anjing ini adalah sosok yang menemani dia di saat dia itu lagi masa terpuruknya banget. Intinya anjing ini kayak setia banget lah berada di sampingnya. Dan pada akhirnya anjingnya itu sudah meninggal dan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan buat yang pengen tahu apa yang terjadi sama Miss Hang untuk saat ini, beliau sendiri sudah dikabarkan meninggal dunia nih guys. Dan untuk pemakaman dari beliau itu dilakukan secara private tanpa alasan yang diketahui. Jadi mungkin keluarganya pengen pemakaman dari si Miss Hang ini dilakukan secara private supaya terasa lebih hikmat. Beda kan kalau ada media kan gak hikmat lagi, because media itu selalu ribut sih.
Makanya mungkin ini yang mempercayai keluarganya untuk melakukan pemakaman secara pribadi saja. Dan buat kalian-kalian yang ngejudge Miss Hang ya, aku sarankan jangan ngejudge karena kalian itu nggak pernah tahu bagaimana rasanya berada di posisi dia. Ini guys, dia sama kita itu beda. Kita ini adalah orang biasa, sedangkan dia itu adalah artis atau public figure. Biasanya public figure itu memiliki rasa kecemburuan yang iri sama orang lain, because dia itu merasa bahwa nanti dia itu kayak bener-bener tersaingi gitu loh. Kalau ada yang lebih cantik dari dia, itu pasti akan membuat dia juga merasa terancam gitu. Karena bisa saja orang tersebut lebih dilirik oleh orang lain ketimbang dirinya. Inilah yang membuat dirinya itu juga pengen supaya dia itu dapat tampil lebih cantik, supaya banyak orang yang lebih memperhatikannya. Dan kalau kita berbicara mengenai operasi plastik yang dilakukan berulang-ulang, ada juga salah satu sosok yang juga terkenal banget, yaitu Ollie London. Dia ini udah melakukan banyak sekali prosedur operasi plastik supaya dia itu terlihat mirip dengan Jimin dari BTS. Dan kalau kita bisa bilang, dia itu kayak merombak banget wajahnya, karena dia itu melakukan banyak sekali prosedur, baik di bagian kelopak mata, habis itu di bagian apa lagi ya, di bagian hidung juga pasti. Dan sekarang ini, kalau nggak salah di bagian ininya juga sih, dia melakukan operasi plastik supaya dia itu terlihat lebih ke Asia-Asian gitu. Karena dia itu berpendapat bahwa orang Asia kan kayak, maaf nih sipit gitu ya kan. Makanya dia melakukan operasi plastik seperti itu, sehingga banyak orang yang mengakui bahwa dia ini merupakan orang Asia. Dan well, seperti yang kalian tahu bahwa dunia saat ini memang seperti itu ya guys. Banyak yang merasa tidak puas dengan penampilannya, dan banyak yang ingin menjadi seperti ini dan juga seperti itu. Bahkan kalau kita bisa bilang, Ollie London itu nggak ada apa-apanya loh. Bahkan ya yang lain itu loh, melakukan operasinya itu sampai ke tubuh-tubuhnya. Supaya dia itu terlihat mirip sama Barbie, ininya dioperasi banget, ditaruhin silikon. Habis itu juga pahanya ditaruhin silikon. Ininya juga kayak diubah gitu kan, dirombak gitu. Wow, agak keren juga sih. But itu adalah pilihan mereka. Kita juga tidak bisa menjudge mereka, karena mereka juga melakukan operasi plastik pakai uang-uangnya sendiri, bukan uang kita. Jadi ya udah, tidak usah dikomentari banyak banget. Well, yang dapat kita pelajari dari kasusnya Miss Hang adalah kita itu juga harus lebih bersyukur, dan juga jangan terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena orang lain sama kita itu tidak akan pernah sama. Mereka punya kelebihan, dan kita juga punya kelebihan. Meskipun mereka terlihat lebih unggul, tapi yakinlah bahwa kita juga ada yang lebih unggul dari mereka. Bener nggak? Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.